Neil, mulai hari ini kalau misalnya lu gak kasih klarifikasi, gue unsubscribe. Aduh gila. Itu sakit banget. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Daniel Mananta? Asumsi tersalah, sombong. Oh gitu. Iya. Maksud sih? Orang mikir, gak tahu ya, mungkin gue punya resting bitch face kali ya. Cuma kayak tapi orang-orang banyak bilang kalau misalnya gue itu sombong. Like padahal gue lebih sombong dari mereka bayangin. Emang sih kayaknya VJ semua yang zaman-zaman dulu ya. Gue emang sombong gila gitu. Tapi ya nggak tahu, mereka assume karena mungkin di I don't know ya, mungkin nggak tahu lah ya, mungkin karena ganteng kali ya. Iya. Jadi orang kayak terintimidasi sama kegantengan gue, sehingga akhirnya mereka yang kayak no, udahlah, jangan deh, jangan disamperin deh. Gue senyum dikit aja mereka kayak, aduh gila. Iya. Sombong nih orang, udah gitu aja deh. Gitu. Gue jadi gitu. Salah banget asumsinya itu. Gue orangnya jauh lebih sombong. Kirain asumsi tersalah adalah ketika orang berpikir bahwa Daniel Mananta mualaf. Bukan? Alhamdulillah. Nanti dipotong nanti jadi salah lagi nih. You know what? That question, pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang, tapi hari ini gua belum bisa jawab. I think itu jawaban official gua hari ini gitu ya. Ya. Tonton di Daniel Tetangga Kamu. Gak juga. Okay. Tapi di Daniel Tetangga Kamu kalau misalnya lu nonton juga lu udah tahu jawabannya gitu kan. Walaupun lu kayak semua orang tuh ngarepin one thing that I want to talk about. Gara-gara culture kita hari ini, semua orang expect kalau kita berhutang klarifikasi ke netizen. I don't owe you nothing, right? Okay. Berarti ini Daniel merefer ke kejadian mungkin beberapa waktu yang lalu ketika you share a video tentang unclean spirit yang ada di patung. Betul. Atau Daniel mualaf gitu kan. Jadi maksudnya kayaknya semuanya pada bilang, Neil klarifikasi gitu kan. Tapi I don't know. Kalau gue nggak mau gimana? Kok marah? Like dulu perasaan nggak perlu klarifikasi, kenapa? Tapi karena culture kita sekarang ini, setiap ada masalah orang kayaknya harus klarifikasi. Gue mau jadi anti mainstream, gue nggak mau klarifikasi. Ini nggak usah diedit boleh ya? Boleh. Ini boleh. Ya, karena ini isu yang pengen gue ngomongin juga. Kayak, ya kalau misalnya gue nggak mau klarifikasi, itu hak gue dong. Jangan tiba-tiba akhirnya lu jadi maksa dan akhirnya mulai ngomong kata-kata yang kurang enak, dan akhirnya mulai ngancem-ngancem dan lain-lain. Ngancemnya juga gila, itu menyakitkan banget loh. Emang ada yang ngancem? Parah. Neil, mulai hari ini kalau misalnya lu gak kasih klarifikasi, gue unsubscribe. Aduh gila. Itu sakit banget. Ini bercanda, I cannot differentiate nih. Itu sakit. Iya. Intinya sakit, dah gitu aja. Tapi maksud gue adalah kayak kenapa lu kayak ngerasa artis, public figure atau siapapun klarifikasi itu adalah bagian dari hak lu juga. Padahal sebenarnya bukan. Don't feel entitled gitu aja sih. Jadi ada beberapa orang sebenarnya yang suka datang atau misalnya DM gue, abis itu nanyain atau WA bahkan gitu ya, untuk tayang atau minta diundang ke Daniel Tetangga Kamu gitu. Hal pertama yang gue lakukan adalah gue doa. Gue doa dulu. Yang kedua gue lakukan adalah gue ngobrol sama mereka. Nah, dan setelah gue ngobrol, itu rasanya gak enak banget loh. Setelah gue bilang, sorry ya, gue masih belum bisa ngundang lu ke DTK. Oh, ada? Ada. Itu rasanya gak enak banget. Gak enak banget. Karena kebanyakan, gini, gue pengen banget
kalau misalnya ngangkat sebuah cerita, udah ada endingnya dan endingnya itu kemenangan. Gitu ya. Kemenangan dan kita bisa memberikan kemenangan itu untuk Tuhan. Cuman kalau misalnya lu di situ hanya untuk klarifikasi, itu berarti bukan Tuhan yang ngebela lu, tapi lu yang ngebela lu. Gitu. Dan lebih parahnya lagi, gua ikut yang ngebela lu. Padahal Tuhan tuh lagi masih punya rencana di hidup dia. Gitu. So, gua ketika ada orang, dan second point menurut gua, victim mentality. Sekarang ini banyak banget orang-orang yang overshare karena mereka ini mempunyai mental seorang korban. Dan lebih menyedihkannya lagi, si victim mentality ini mengundang banyak likes, banyak viewers, dan banyak subscriber. Jadi orang semakin menjadi victim mentality. Karena ingin menarik simpati. Betul. Engagementnya pun juga naik banget. Aduh kasihan ya, bla 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 bla. Nah, ini gue jadi hati-hati banget untuk ngundang bintang tamu gue di Daniel Tenang Kamu gitu. Pokoknya itu nggak enak banget, jujur ya. Kalau misalnya untuk menolak tamu untuk datang gitu, itu nggak enak banget rasanya. Tapi gue tetap harus lakuin karena gue ngerasa si Daniel Mananta Network ini adalah hadiah dari Tuhan untuk gue. Jadi milik siapa? Miliknya Tuhan, bukan milik gue. Gue adalah manajernya. Gue adalah seseorang yang dipercayakan untuk manage si project ini. So I think ini yang kadang-kadang sebagai manajer tuh kayak belum dulu ya men untuk mendang lo, because responsibility di gue. You know. Wow. So it's quite interesting. Itu dia sih. Jadi ngomongin soal klarifikasi, dan orang sekarang ini oversharing banget, victim mentality banget, dan mereka pasti klarifikasi. And you know, it becomes a pattern kalau gitu, buat kesalahan kami klarifikasi aja, abis itu nanti dapat simpati. Bisa-bisa bahkan lebih tinggi daripada yang sebelumnya, lebih dicintai daripada yang sebelumnya gitu kan. No, you're absolutely right. Tadi yang lu bilang dimulai dengan buat kesalahan. Nah, buat kesalahan, klarifikasi, dapat simpati, dapat likes, dapat publisitas dan lain-lain. Tapi awalnya dari buat kesalahan, really, you know, karena apa? Kalau misalnya lu mendapatkan publisitas dari membuat kesalahan, lu bisa buat kesalahan yang lebih besar lagi, dan lu akan diundang ke tempat memberikan klarifikasi lebih besar lagi, dan lu bisa mendapatkan publisitas yang lebih besar lagi. I think that's wrong. I think that's not the the culture that I want my children to live in. Gitu. Jadi gue benar-benar kayak nggak tahu ya. I hope ya ini bisa jadi, gue tahu sih ini perspektif yang sangat tidak populer, dan gue yakin banget ada yang nggak setuju sama gue dan lain-lain gitu. Tapi makanya ya balik lagi, gue ngerasa gue tidak hutang klarifikasi ke siapapun tentang si dua topik unclean spirit atau mualaf yang sempat beredar beberapa bulan yang lalu, kayak gitu. I respect that. Thank and you. I can understand, karena knowing seorang Daniel Mananta yang more than just a friends. Yes. I know more than just a friends of Mary Riana. Come on. You definitely mean well. Jadi definitely. Ya sometimes kadang-kadang di hidup ini ya itu ya, mungkin ketaatan untuk just keep silent and let's just he do his works, apapun itulah mungkin kan. Jadi kan sometimes mungkin if you feel strongly bukan waktunya untuk diklarifikasi, ya. Karena ketika lu melakukan pekerjaan Tuhan, pasti akan ada musuh. Ya dong, Yesus saya disalib. Ya, that's true. Dia melakukan pekerjaan Tuhan, gitu kan? Ya, you know, pasti akan ada yang nyerang. And it's part of life, gitu. Ya, gue nggak perlu kasih klarifikasi untuk menyenangkan hati orang-orang yang menyerang gue, kayak gitu. So,